warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Nivi. Alhamdulillah saat ini nih saya sudah ada janji ya sama temen SMA. Jadi ya qadarullah udah lama banget nggak ketemu. Dan ternyata saya juga baru tahu kalau dia tuh tinggal di Depok. Jadi sepertinya momen ini pas ya untuk mengundang teman ya, dulu kita sama-sama SMA, sama-sama bandel ya, kadang-kadang suka kabur-kaburan gitu ya. Oke, kita undang teman saya yaitu siapa ya, coba. Assalamualaikum, Livi. Apa kabar? Ya Allah, udah lama banget nih kita nggak ketemu ya. Berapa tahun ya, Livi ya? Iya, kita lulus aja udah 84 ya. Dari itu terus kita nggak ketemu lagi ya. Baru ini kita ketemu Iya, aja. Masya Allah. Gimana kabarnya? Masya Allah, alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ya. Semangat ya. Iya. Gimana nih anak-anak sehat? Alhamdulillah sehat, iya. Jadi saya juga baru dengar, baru tahu. Jadi ya itulah gunanya sosmed ya. Jadi banyak yang teman-teman yang dulu tidak pernah ketemu akhirnya terlacak gitu. Tapi ya kadarullah juga, ini teman saya dulu ini mungkin karena saking sibuknya kerja. Jadi kayak sosmed itu ditinggalin dulu. Jadi dia itu baru bergabung dengan grup, kita punya WA grup ya sekarang ya, alumni. Saya tuh kalau dibilang WA grup banyak banget, alumni SMA, SMP, bahkan SD juga ada loh. Nah, bayangin, sampai HP saya itu kepenuhan karena dibilang terlalu banyak itu apa, WA grup. Nah, gabung waktu itu di grup SMA 60 kapan ya dia ya? SMA 60 tuh kalau nggak salah tuh baru beberapa bulan kayaknya ya kita ketemuan di situ ya. Itu waktu ada reunian terakhir kali ya. Wah, gitu datang ya. Nah, saya nggak tahu nih dia datang nih. Ya ampun, mungkin Karena aku memang jarang datang kalau reunian. Paling hanya 2 kali ya waktu itu kita datang. Nah, dari situ mungkin Nivi memang qadarullah juga ya, Allah mempertemukan kita. Dan lanjut deh sekarang. Ya. Jadi ini saya tuh baru ngeh yang namanya dia. Karena itu dia ada di grup tapi kerjanya monitor aja gitu ya. Jarang komen. Jarang komen, jadi saya nggak tahu. Nah begitu kami alhamdulillah terjalin erat, alumni dari kami SMA 60 ya. Itu sampai sekarang masih berjalan dengan baik. Dimana ya emang saya sukanya ini adalah apa ya, ya bukannya saya ria tapi mengajak kebaikan. Jadi awalnya dari alumni SMP yang menggerakkan nasi Jumat, akhirnya saya bilang kenapa ya nggak di alumni SMA kita gerakan. Dan saya juga sebenarnya salah satu pengurus juga ya di alumni 60, saya juga sebagai sekretaris, nggak tahu di mana-mana saya juga sebagai sekretaris, saya nggak tahu. Akhirnya saya gerakan itu. Nah ini baru deh wapri ke saya karena saya mau ada Jumat berkah. Siapa ya? Itu pun saya tidak save namanya. Maaf ya, ini dengan siapa ya? Karena dia saking jarangnya komen gitu, cuma monitor aja gitu ya. Aduh dia yang mana ya gitu. Padahal satu SMA tuh ya, ya itulah ya namanya dia tuh ya. Iya, akhirnya Nggak pernah komen. ya itulah. Akhirnya begitu close itu karena saya mengadakan Jumat berkah di alumni SMA 60 dan alhamdulillah sampai dengan saat ini berjalan ya. Dan mungkin saya pengen sedikit kepoin nih kehidupan dan kegiatannya Mbak Diah saat ini. Bukan Mbak ya kali ya. Udah deh kita namanya Lulu juga nggak apa-apa kali ya. Gitu ya. Atau namanya juga boleh. Tapi sih lebih enaknya kayaknya seperti SMA kita dulu aja, Lulu gue. Iya nggak sih? Iya deh. Tapi gue canggung bener lah kalau ngomong ya? gue gimana ya. Jadi apa ya? Udah namanya aja deh. Kalau gitu Iya. Nivi dan dia ya. Nah sekarang nih dia tinggal di mana, kesibukannya apa ya yang saat ini dijalani. Karena kan apa ya namanya, kita sudah lama tidak bertemu, jadi saya pengen tahu dan mungkin juga pemirsa yang melihat channel ini juga ingin tahu nih teman SMA kita dahulu. Silakan Mbak Dia. Oke, terima kasih ya Nivi ya, Ya. udah kasih kesempatan untuk cerita-cerita nih. Aku sih seperti biasa, seperti yang lain,
aku adalah sebagai seorang istri dan 3 orang anak. Anakku saat ini sudah besar-besar. Yang nomor 1 sudah kerja, lulusan UI. Yang nomor 2 juga sama, sudah kerja, lulusan UI juga. Nah, yang ketiga ini laki-laki bungsu ya. Tapi ya itulah ya, namanya hidup. Namanya hidup ya. Jadi nggak disangka. Karena ini apa nih Vi? Yang bungsu ini kan dia cita-citanya terlalu tinggi. Oh ya, jadi apa tuh? Itu udah gitu suamiku kan juga udah pensiun. Iya. Jadi kita mau nggak mau harus semangat ya untuk menciptakan cita-cita si anak bungsu gitu loh. Ini bungsu saya ini tuh dia tuh masuk ke penerbangan. Oh gitu. Penerbangan ini kan biayanya cukup besar. Suamiku kan udah pensiun nih Vi. Hidup kan terus berjalan. Kita nggak bisa diam aja, harus terus berikhtiar. Salah satunya ya kebetulan saya memang suka masak. Dari dulu memang masak ya, memang hobi gitu ya. Kebetulan juga kemarin Nivi juga kan sharing masalah nasi Jumat itu. Nah, kenapa enggak ya kita ikut berpartisipasi? Kita juga bisa menyalurkan hobi, juga kita bisa memberikan sesama. Ada inilah ya istilahnya, kita berpahala juga. Ya udah akhirnya kita kan bersinergi waktu itu kan. Alhamdulillah dipertemukan karena Allah. Nah, karena anakku yang bungsu ini ingin ke situ, suamiku juga sudah pensiun. Jadi uang pensiunnya itu kan lari ke pendidikan penerbang itu. Jadi mau nggak mau kan saya harus bergerak membantu suami. Itulah semangatnya aku untuk apa? Menggapai cita-cita bungsuku itu nih Vi. Maka dari itu saya sekarang nih bikin produk roti di rumah. Oh iya. Kok nggak dibawa? Itu nggak tahu sih kalau mau. Ntar deh kapan-kapan ya aku bawa sama sampelnya sama ininya juga ya, biar Nivi ngerasain juga teman-teman yang lain. Mudah-mudahan dengan roti ini aku bisa berkembang ya. Awalnya kenapa harus roti ya, bukan yang lain gitu? Apa kayak gitu kan katanya dia jago masak nih, gimana? Ya jago-jago masak sih enggak. Cuman hobi tersalurkan gitu kan. Dengan ada hasilnya dari situ gitu, dari hobi itu. Awalnya sih waktu itu awal-awal pandemi ya Nivi ya, sekitar bulan Maret Januari itu sudah terdengar COVID gitu ya, tapi kan belum booming di Indonesia. Booming-boomingnya itu kan setelah Maret ya. Maret itu kita sudah lockdown segala macam di Indonesia dan harus stay home. Nah dari situ karena saya anak-anak di rumah suka roti, lebih hemat juga buat sendiri. Akhirnya saya coba-coba tuh Nivi untuk membuat roti dari sekedar melihat resep-resep yang ada di yang sekarang bisa diambil. Lalu saya coba tuh awalnya saya kasih ke keluarga ya untuk tes gitu. Gimana nih, nah hasil ini buatan mama roti gitu kan. Biasanya kan aku kan kalau masakan dapur seperti bakery nggak pernah gitu kan. Nah setelah dicoba dengan suami, dengan anak-anak gitu kan, ternyata mereka suka gitu, mama enak nih gitu ya. Layak jual dia bilang gitu. Nah awalnya sih kurang pede ya kalau jual produk rotiku sendiri, karena ini kan roti benar-benar roti homemade gitu kan. Lalu anakku itu nge-share ke grup mereka gitu. Kebetulan ada temannya yang ingin dicobalah. Satu teman, 2 teman. Teman kakaknya juga begitu pula. Ada yang pesan, saya buatin tuh. Dari situ kok ini roti diterima ya dengan temannya anak-anakku. Dari situ saya mulai percaya diri untuk menawarkan ke tetangga, kan. Tetangga juga gitu. Pertama saya hanya memberikan tester gitu. Wah enak nih, mau dong, dia bilang gitu. Berapa? Waktu itu juga aku juga suka bingung ngasih harganya ya, berapa nih ya, berapa gitu.
Terus akhirnya karena tetangga ingin, ya sudah saya buatkan tuh Nivi. Akhirnya begitu mereka konsumsi kok ketagihan gitu. Akhirnya ada lagi, nambah lagi. Akhirnya saya lebih percaya diri lagi tuh Nivi untuk meng-share gitu ke halayak ramai gitu lah istilahnya. Masya Akhirnya ya Allah. sampai sekarang ini alhamdulillah ya. Sampai sekarang nih ya, konsumennya ada di kantor anakku. Dia itu kantor kreatif gitu lah, agensi kreatif gitu. Ya alhamdulillah ya, ada kegiatan setiap minggunya itu selalu ada yang diproduksi buat roti ini. Sampai sekarang tuh Nevi, alhamdulillah sekali. Iya. Kadang-kadang saya juga ngisi Jumat Berkah dengan roti. Karena Iya. kan roti ini hanya 5.000. 5.000 kenapa nggak diisi dengan Jumat Berkah dengan roti dengan nilai nominalnya juga nggak terlalu banyak, dengan minim sekali kan, hanya Rp5.000 gitu kan. Akhirnya ya berlanjut seperti itu. Masya Allah. Jadi kita berpasrah juga dengan Allah ya. Memang kita kan harus ikhtiar ya Nivi. Iya. Ketentuan itu kan Betul, hanya betul. Allah yang menentukan. Itu Betul, aja betul, sih. betul. Yang penting semangat aja buat mencapai itu. Gitu. Oh iya nih, ngomong-ngomong roti, saya juga loh ada nih. Nih lemon sereh juga homemade. Kayaknya lo harus coba deh. Oh, iya. Kayaknya enak nih. Segar. Seger ya? Dan ini tanpa pengawet. Ini ya, Iya, langsung jadi dong. di lemon sereh dan hanya gula batu asli ya. Makanya untuk masa expirednya tidak terlalu lama. Jadi kalau taruh di freezer hanya 2 minggu, tapi kalau di bawah seminggu. Cuman kalau udah dibuka kita harus habiskan. Oh, langsung habis ya. Jadi nggak boleh. Kalau sisa itu harus habis, nggak boleh disimpan lagi ya, Iya, sisanya itu iya, ya. disarankan begitu. Gitu. Kayaknya sih enak nih. Nanti Coba aku deh. coba ya. Nanti aku bawa pulang juga loh. Oh boleh, Buat di banyak rumah. tersedia. Oh. Kayaknya seger sih. Coba deh. Coba ya. Mana? Wow, bener-bener seger nih. Nggak terlalu manis juga kan? Nah, itu banyak Ini yang kayaknya suka. lemon asli nih. Asli atuh. Iya, maksudnya rasanya juga seger banget. Iya, itu dari lemonnya organik. Hmm, Jadi bukan lemon biasa. Kalau orang bilang bukan kaleng-kaleng ya. Ada juga ini tuh. terasa kok segernya. Ini juga homemade nih. Apa tuh? Susu kedelai. Wah, dia juga kedelainya itu kedelai lokal. Sekarang kan orang bilang yang import itu murah ya daripada yang lokal. Kenapa ini harga agak lebih tinggi? Bukannya agak lebih tinggi dari yang itu karena dia kedelai lokal. Oh gitu. Nah, coba Lihat dulu. Ntar aku kayaknya juga mau nih buat di rumah. Siapa tahu suka anak-anak. iya, sehat lagi kan ini dari Karena kedelai ya, kedelai Ah, lokal ya. Bagus. gitu. Jadi ya alhamdulillah sih di sini kami membantu teman-teman dari UMKM ya, yang ya bisa dikatakan mereka juga COVID ini terdampak sekali. Jadi kami bersinergi untuk itu punya produk apa, saling bantu gitu. Ya, Bagus alhamdulillah. juga ya. Saat ini berjalan. Gitu. Alhamdulillah Nivi, kita punya berkegiatan ya yang bermanfaat juga buat sesama kita. Yang penting kita juga semangat untuk ini, untuk bangkit gitu kan Iya. istilahnya. Itu terus. Oke. Baik, Permisa, ini bincang-bincang saya dengan teman SMA saya, yaitu dengan dia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.